Halo, hari ini aku mau makan makanan adat TikTok zaman dulu. Makanan adat TikTok zaman dulu. Tereng. Pickle garlic. By the way, aku kan emang suka sesuatu yang makanan ya, khususnya makanan yang viral. Jadi aku harus mencoba makanan viral itu. Walaupun sudah kuno banget ya, sekitar tahun 2020 ya, pas zaman covid. Pas zaman covid, pickle garlic ini diperkenalkan oleh salah satu tiktoker, ya kan? Dan kemudian menjamur ke semua konten kreator dan termasuk rakyat biasa seperti aku, ya kan? Karena aku kayak ngerasa hidup hanya sementara dan gue harus mencicipi apapun yang menurut orang-orang itu viral. Ambil cerita sesuatu ya, cerita pengalamanku tentang hidup di level dengan kasta tinggi, sementara bagaimana rasanya hidup di kasta tinggi sementara lo adalah kaum sederhana. Lagi udahlah ya, sambil unboxing kita cerita-cerita ya guys. Dulu airnya ya, acar bawang putih mutiara, kita buang dulu airnya. By the way, ini acar ini bisa langsung dimakan kan, nggak sakit perut. Gue kira udah kebuka, lekas banget gitu. Airnya udah hilang, buang, hilang. Sih. Oke, kita tambahin srirachanya. Nih, sriracha. Guys, by the way, sumpah sambal sriracha itu kayak potato yang zaman SD itu loh, yang snack potato yang warna merah. Sikap sama si srirachanya. Guys, by the way, aku sambil cerita ya. Jadi pengalaman aku tentang ngelihat POV lu ketika hidup sama orang kaya dan hidup sama orang sederhana itu beda banget. Kalau lu sama-sama sederhana ya, POV-nya adalah ketika lu sama-sama berteman dengan sama-sama seorang sederhana. Ini perspektif gue ya. Lu bakalan kayak lebih apa adanya gitu loh. Lebih apa adanya, lebih punya meanings gitu dalam pertemanan dibanding lu berteman sama level yang berbeda gitu. Ketika lu sederhana dan dia kaya, itu memang lu bisa berteman sama dia, tapi meaningnya udah beda gitu menurut aku, perspektif aku. Lanjut dulu ya kayaknya ya nih. Selanjutnya aku mau nambahin si daun tim. Jujur ya, ini aku baru tahu ada daun tim. Apa ya ini ya, daun herbal ya. Lu bisa nyium nggak nih? Lu fly. Ya. Kita masukin si tim itu. Kalau yang gue lihat sih kayaknya sesendok makan ya. Ya udahlah, cukup segitu. Ya cukup lah ya. Udah. Gue kesana nggak tahu ini daun tim apaan, nanti kebanyakan gue takutnya ngefly. Ya kan, udah kagak ada orang di rumah, gue ngefly di rumah sendirian. Pulang-pulang nyokap gue dateng, gue kira siapa, maling. Ya kan, gue kira maling tuh nyokap. Lanjut, gue masukin si chili powder, ya kan, cabai bubuk. Nih si cabai bubuk. Kalau yang gue lihat-lihat sih cabai bubuknya kayak sesuai selera, agak pedes ya, jadi agak banyak dikit. Udah pedes lah ya, udah jadi satu. Oke, kemudian katanya diaduk-aduk seperti perasaan. Tidak perlu teknik mengaduk ya, cuma diaduk gininya doang nih ya, tidak perlu menggunakan teknik mengaduk. Mengocok yang butuh teknik tuh teknik mengocok. Udah deh, dari baunya sih biasa aja ya, kayak bau steak. Coba kayak bau steak gitu. Steak. Let's eat it. Wow. Asam kecut kayak oke. Not bad. Menurut aku enak sih. Lebih enak daripada balut. Daripada makan bangkai ayam, mendingan ini sih. Enak sih. Jadi based on true story, gue tuh orang yang sebenarnya sederhana, bukan dari keluarga yang kaya. Ya puji Tuhan lah kalau misalnya gue bakalan jadi kaya ya, sederhana lah.
means sederhana gue itu emang punya mobil, punya rumah, tapi menurut gue itu masih sederhana. Kaya dalam artian itu kayak menurut gue, misalnya mobilnya ada 3 gitu kan, misalnya kayak Pajero, Mercy, BMW gitu. Nah itu menurut gue kaya sih. Tapi menurut gue sederhana. Dan gue kayak entah kenapa apa ya, takdir gue tuh selalu mengerucut ke arah orang-orang yang di atas gue terus gitu loh. Jadi kayak gue akhirnya ngerasa kok agak beda nih gitu loh. Jadi agak lain aja gitu rasanya ketika gue, karena dulu gue waktu kecil sampai gue SMA itu gue selalu berhadapan sama orang yang sederhana. Jadi gue ngerasa perbedaan itu signifikan berbeda gitu loh dengan orang yang kaya. Tapi bukan berarti gue apa ya, bukan berarti gue nggak menikmati ataupun nggak mau berteman dengan orang yang di atas gue gitu loh, means orang kaya itu. Cuman gue kayak ngerasa lebih banyak, gue cuma mau ngasih tahu lebih banyak buang-buang energi lah kalau misalnya kita level kekayaannya ataupun apa ya, level apa ya, level gacuan. Makanya menurut gue ya, orang-orang yang kaya itu jarang lama berteman dengan orang-orang yang sederhana gitu, jarang banget. Pasti ada saatnya mereka tuh bakalan berpisah gitu, entah itu yang si sederhananya tahu diri sendiri, entah itu si kayanya ngerasa kayak wah ini enak kalau gue aja kenapa kagak bisa mulu ya, padahal kan karena faktor U ya. Anjir, perut gue panas. Makanya gue kadang kayak, kita kan pasti punya mimpi ya, kayak dia pengen dia punya pacar yang kayak gitu, dan yang kayak gitu itu ternyata orangnya kaya banget kan. Aduh, yang ada makan hati sih kalau kata gue. Makanya kayak, dan gue udah pernah ngalaminnya, kayak gak nyambung gitu loh, kayak gak sanggup juga sih gue untuk menjadi level dia gitu loh, gak sanggup gitu. Kayak ada di dalam diri gue tuh kayak nggak ada apa ya, kekuatan gitu buat menyaingin dia ataupun sama dengan dia. Oke guys, segitu aja. Terima kasih sudah mendengarkan perspektif aku, dan semoga sebelum kalian memutuskan untuk berteman dengan ataupun memiliki hubungan dengan orang yang menurut kalian itu ya kayaknya nih enak, mungkin deh sama gue, ya sebaiknya mundur kata gue sebelum kalian akan makan hati atau kalian akan memanfaatkan. Cuma ada 2 sih, kalian memanfaatkan atau kalian malah makan hati ketika kita berhubungan ataupun menjalin hubungan asmara dengan orang yang di atas tingkat kekayaannya lebih dari kita. Ya sekian guys, bye, sampai jumpa lagi di makanan viral selanjutnya. Dadah, bye bye.